Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah, silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ahibati fillah, azanallahu wa iyyakum jami'an. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat untuk kita semua serta hidayah dan taufik untuk kita terus bisa beramal soleh di bulan-bulan di luar Ramadan ini ya. Kita ambil banyak pelajaran dari Ramadan. Semoga pelajaran itu bisa membuat kita jauh lebih bertakwa dan kita bisa memeliharanya untuk 11 bulan ke depan agar menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Kembali kita mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikumpulkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala, yang kita sudah masuk pada bab yang berjudul Babul Hathi alal akli min amal yadihi wa ta'affufi bihi an su'ali wa ta'arrudi lil ata. Bab tentang anjuran untuk makan dari hasil usaha sendiri, dari jerih payah sendiri, dan menahan diri dari meminta-minta. Inilah sifat ahlul iman sejatinya, sifat ahlul iman sejatinya, dan juga sifat para salaf ya. Kalau kita lihat bagaimana Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Baqarah, lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillah lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillah la yastati'un darban fil ardi yahsabuhumul jahilu aghniya min at-ta'affuf fi ta'rifuhum bisimahum, dan selanjutnya. Ini sifat orang muhajirin, mereka adalah orang-orang yang berhijrah menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak bisa mencari maisha, mencari pekerjaan, akan tapi tidak membuat mereka berputus asa ya. Bahkan uniknya orang-orang yang tidak mengetahui keadaan mereka mengira mereka orang-orang kaya ya. Sabuhumul jahilu aghnia, orang-orang yang tidak tahu keadaan mereka, orang-orang muhajirin, mereka mengira adalah orang-orang kaya. Dengan sebab apa? Ya sabul jahilu aghnia minat ta'affuf, karena mereka menahan diri dari meminta. Nah, ini sifat ahlul iman yang harus dimiliki. Lebih baik kita bekerja walaupun dengan sedikit upah, itu jauh lebih baik daripada kita harus meminta. Kalau kita lihat tafsir Ibnu Katsir dalam ayat tersebut, beliau menukilkan perkataan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, laisal miskinu alladzi tarudduhu luqmatu wal luqmatan wat tamaratu wat tamaratan wal akalatu wal akalatan, innamal miskinu alladzi la yajidu ghinan yughnihi fayatasaddaqu alaihi wa la yas'alun nas. Hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah kalau nggak salah. Rasulullah bersabda, laisal miskin, orang miskin itu bukan adalah orang yang meminta satu suap atau dua suap, satu kurma atau dua kurma, satu nasi atau dua nasi ya. Tapi orang miskin itu adalah orang yang tidak menemukan kecukupan padanya di hari itu, kemudian dia mendapatkan sedekah, bahkan dia menahan dirinya untuk meminta dari manusia. Ini sejatinya harus dimiliki oleh ahlul iman. Sesempit apapun keadaannya, hendaklah dia meminta pada Allah Subhanahu wa taala yang Maha memberi rizki, yang Maha melapangkan segala urusannya, sehingga tidak berpaku sandar pada manusia sekalipun ataupun makhluk Allah yang lainnya. Taib, kita ambil hadis yang ketiga dari bab ini, yaitu hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah wa anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kana Daud alaihi salam la ya'kulu illa min amali yadihi.
Dulu Daud alaihissalam tidaklah dia memakan makanan yang datang padanya atau rezeki Allah Subhanahu wa taala kecuali dari usahanya sendiri, dari jerih payah tangannya sendiri. Diriwayatkan, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimallahu taala. Pertanyaannya, apa yang dilakukan Daud alaihissalam? Pekerjaan apa yang dilakukan oleh Daud alaihissalam? Kalau kita lihat di surat Saba ayat 10 sampai dengan ayat 11, Allah Ta'ala berfirman, walaqad ataina Dauda minna fadla. Telah kami berikan keutamaan kepada Daud, keutamaan ilmu, keimanan yang kuat, hati yang bersih. Kemudian Allah berfirman, ya jibalu awibi ma'ahu wat-thair. Wahai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah bersama Daud. Ya, Daud ketika mengolah besi, Daud selalu bertasbih. Ya, maka Allah memerintahkan burung-burung dan gunung-gunung untuk bertasbih bersama Daud. Wa allanna lahul hadid, dan kami telah lunakkan untuknya, untuk Daud, besi. Ani'mal sabighatin wa qaddir fi sardi wa amalu salihah. Di sini Allah berikan nasihat atau Allah berikan arahan kepada Daud, buatlah baju besi yang besar-besar dan ukurlah anyamannya. Wa qaddir fi sard, ini ukur ya, kira-kira cocok enggak untuk dijual. Wa'malu sholihah, dan beramallah soleh. Lihat bagaimana seorang mukmin, dia tidak disibukkan dengan dunia. Allah berfirman di dalam firman-Nya, astagfirullahaladzim, yang mana perniagaannya tijaratan la tulhihim tijaratun an dzikrillah, yang mana perdagangannya tidak membuat dia lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Memang kita dituntut untuk mencari nafkah, tapi yang lebih utama adalah kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini Allah terus menasihati Daud, wa'malu sholihah. Jangan lupa amal soleh. Teruslah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang memberi rezeki sesulit sekeras apapun usaha kita, kalau kita tidak memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mencukupi. Maka kita terus ketika kita beramal memohon pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala. Ini Daud alaihissalam. Inilah Nabi Daud alaihissalam yang Rasulullah berikan permisalan di dalam hadisnya, bahwasanya Nabi kita dahulu pun bekerja. Tidak berpangku sandar pada belas kasih orang lain. Bahkan kita menampakkan kemiskinan kita agar orang lain terenyuh, sehingga kita diberikan hadiah atau diberikan sedekah pada orang lain. Nah, ini nasihat buat kita semua. Jadi ada dua sisi yang perlu ana sampaikan ya. Sudut pertama, bagi orang-orang yang diuji oleh Allah kekurangan. Kalau bahasa mudahnya orang-orang miskin, hendaklah mereka menahan dirinya dari meminta kepada orang lain, ya, meminta-minta dari orang lain. Bahkan jangan sampai kita berpangku sandar pada hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang ini mengurangi tingkatan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai lebih parahnya lagi, kita rela untuk meninggalkan agama kita atau kita memperjualkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala hanya untuk kenikmatan sesaat ya, hanya untuk kenikmatan yang sesaat. Kita rela untuk menjual ayat Allah Subhanahu wa taala hanya untuk mendapatkan darinya harta. Allah musta'an. Ya, kita jaga agama Allah ini dengan baik ya. Kita jaga agama Allah ini dengan baik. Jangan sampai kita sendiri yang merusak atau mencoreng nama baik agama Islam. Kemudian nasihat kedua, bagi orang yang berikan kecukupan atau bagi orang-orang yang menyalurkan sedekah dari orang lain, bahwasanya bersedekah adalah amalan yang tidak mudah ya. Kita lihat kisah Imam Ahmad rahimallahu taala, dinukilkan di dalam kitab Syiar A'lam Nubala. Pernah suatu ketika Imam Ahmad nggak pernah keluar rumah ya, sampai temannya Sufyan Ats-Tsauri, Ibnu Uyainah kalau salah, Ibnu Uyainah, Sufyan Ats-Tsauri. Kalau kita lihat hadisnya, riwayatnya dari kana indahu kitab bi khat kana. Nah, kata Ibnu Uyainah kalau nggak salah, beliau menceritakan beliau kehilangan Imam Ahmad beberapa hari ya. Kemana Imam Ahmad ini? Akhirnya membuat Ibnu Uyainah terdorong untuk menjenguk Imam Ahmad. Ketika ditanya
ketika beliau berkunjung ke rumah Imam Ahmad, maka Imam Ahmad memanggilnya, lalu Imam Ahmad menutupi dirinya dengan Ibnu Uyainah supaya orang lain tidak melihat dirinya. Kemudian Ibnu Uyainah mengatakan, kenapa engkau tutupi diriku? Supaya aku juga tertutupi, karena aku nggak punya pakaian. Dikatakan pakaianku dicuri. Kemudian akhirnya Ibnu Uyainah pulang ke rumah mengambil 100 dirham. Kemudian diberikan kepada Imam Ahmad. Imam Ahmad menolak, nggak mau. Kemudian dikurangin 20 dirham. 20 dirham tapi hutang buat antum, wahai Imam Ahmad. Imam Ahmad menolak. Kemudian Imam Ahmad pernah mengatakan, bukankah kamu, wahai Ibnu Uyainah, pernah mendengar sebuah hadis bersama kita? Mendengar sebuah hadis, satu hadis, kita bersama-sama mendengar sebuah hadis. Maukah kamu aku tuliskan kepadamu hadis tersebut? Boleh. Akhirnya dengan hadis, akhirnya Imam Ahmad meminta Ibnu Uyainah untuk membelikan kertas buatnya. Akhirnya dituliskan hadis oleh Imam Ahmad, lalu dibeli oleh Ibnu Uyainah dengan beberapa dirham yang dengannya Imam Ahmad bisa membeli dua pakaian. Ini perjuangan para salaf ya, bagaimana mereka menjaga dirinya. Ini sehingga orang-orang yang seperti inilah yang kiranya kita merasa nyaman untuk memberikan sedekah. Ya, tidak memanfaatkan kebaikan orang lain. Ya, kadang ada orang yang dia dikasih sedekah, akhirnya malas kerja, lalu akhirnya memanfaatkan kebaikan orang lain. Ya, kita mencari orang yang seperti ini sulit. Makanya buat teman-teman yang kira-kiranya Allah berikan kelapangan harta atau diberikan amanah untuk menyalurkan sedekah orang lain, kita harus bersungguh-sungguh mencari orang-orang yang seperti ini. Dan ini gak mudah. Tujuannya agar apa? Agar manfaat ini bisa digunakan dengan baik. Kita tidak ingin membunuh karakter manusia. Ya, kita tidak ingin membunuh karakter manusia sehingga mereka menghina dirinya atau merendahkan dirinya hanya untuk 2 keping, 3 keping uang. Ya, kita tidak inginkan. Ya, kita kalau bisa usahakan bantu angkat derajat mereka dengan memberikan pekerjaan jauh lebih baik daripada membiarkan mereka memakan ikan terus-menerus. Akhirnya ketika ikan tidak diberikan, dia kelaparan dan mati kelaparan. Lebih baik kita berikan pancing agar dia bisa mencari ikan sendiri. Ini yang perlu disampaikan. Maka nasihat buat kita, kalau kiranya kita dapatkan kesulitan dan kiranya kita dapat kelapangan, maka ini bisa jadikan patokan. Wallahu taala a'lam bissawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fi amanillah. Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah. Silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.